Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novi Dastuti. Di sini saya akan memaparkan atau untuk memenuhi tugas proyek tugas UAS proyek mata kuliah landasan dan pengelolaan pendidikan. Dosen pengampu Ibu Yesi Mauliani Karoti, MPD, Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia. Di sini saya memilih atau menganalisis tentang stop bullying, yaitu mengenali, mengatasi, dan mencegah. Di sini ada pembahasan, pendahuluan dan latar belakang, pengertian, bentuk, dan fakta kasus. Terus ada analisis berdasarkan landasan pendidikan, fisiologis, psikologis, sosiologis, dan yuridis. Analisis pengelolaan pendidikan, refleksi, dan rekomendasi solusi, simpulan, dan daftar pustaka. Untuk pendahuluannya, di sini sekolah merupakan lembaga pendidikan yang berfungsi sebagai tempat menuntut ilmu sekaligus wadah pembentukan karakter dan kepribadian peserta didik. Lingkungan sekolah idealnya harusnya aman, nyaman, dan kondusif, bebas dari segala bentuk kekerasan. Namun, pada kenyataannya, bullying atau perundungan masih sering terjadi dan menjadi masalah serius di berbagai jenjang pendidikan. Bullying tidak hanya menimbulkan dampak fisik, tetapi juga merusak kesehatan mental, menurunkan motivasi belajar, hingga menghambat perkembangan jati diri siswa. Oleh karena itu, isu ini perlu dikaji secara mendalam menggunakan perspektif landasan dan pengelolaan pendidikan agar ditemukan pemahaman serta solusi yang tepat dan sesuai tujuan pendidikan nasional. Paparan kasus dan fakta. Definisinya, bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja berulang kali serta melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan antara pihak yang lebih kuat dan lebih lemah. Bentuknya meliputi verbal, yaitu mengejek, memaki, menyebarkan gosip, memberi julukan buruk. Kalau sosial, mengucilkan, merusak nama baik, mengabaikan keberadaan teman. Fisik, menendang, seperti menendang, memukul, merusak barang milik orang lain. Kalau daring atau cyber, mengganggu lewat media sosial, mengirim pesan, mengancam, menyebarkan foto tanpa izin. Data dan fakta permasalahan. Berdasarkan data Kemendikbudristek 2024, lebih dari 1 dari 3 siswa di Indonesia pernah mengalami atau menyaksikan kasus perundungan di sekolah. Dampak bagi korban seperti stres, cemas, depresi, prestasi belajar menurun, kehilangan rasa percaya diri, bahkan berujung pada tindakan menyakiti diri sendiri. Bagi pelaku, terbentuknya karakter agresif, sulit mengendalikan emosi, dan berisiko melanggar hukum hingga dewasa. Penyebab munculnya kurangnya pengawasan, lingkungan keluarga, pengaruh lingkungan teman sebaya, serta belum tegasnya aturan dan pembinaan di sekolah. Di sini ada analisis berdasarkan landasan pendidikan. Yang pertama adalah landasan fisiologis pendidikan. Pendidikan nasional bertujuan membentuk manusia yang beriman, cerdas, berkarakter, serta beradab sesuai Pancasila.
khususnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, melarang segala bentuk penindasan dan mengajarkan untuk saling menghormati harkat dan martabat orang lain. Bullying bertentangan dengan esensi pendidikan karena ia merusak proses pembentukan pribadi luhur yang menjadi tujuan utama sekolah. Yang kedua, landasan psikologis pendidikan. Menurut teori perkembangan masa sekolah adalah masa pembentukan konsep diri, kepercayaan diri, dan kemampuan bersosialisasi. Bullying menimbulkan trauma psikologis yang menghambat perkembangan emosi, kognitif, dan sosial siswa. Sebaliknya, lingkungan yang aman akan mendukung kesehatan jiwa sehingga siswa mampu berkonsentrasi belajar dan mengembangkan potensi secara maksimal. Pendekatan pendidikan harus diperhatikan kebutuhan psikologis baik korban maupun pelaku agar tercipta pemulihan dan perubahan perilaku. Landasan di sini ada landasan sosiologis pendidikan. Sekolah adalah miniatur masyarakat. Pendidikan bertugas menanamkan nilai hidup bermasyarakat, saling menghargai, bekerja sama, dan menyelesaikan masalah secara damai. Jika dibiarkan, bullying akan membentuk budaya kekerasan dan ketidakadilan. Sebaliknya, penanganan yang tepat akan melatih siswa menyelesaikan konflik dengan cara yang baik, sehingga mereka siap menjadi warga negara yang damai di masa yang akan datang. Lalu yang terakhir ada landasan yuridis atau hukum pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 4, pendidikan diselenggarakan secara adil dan tidak diskriminatif, menjamin hak setiap peserta didik. Lalu ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, melarang segala hal bentuk kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap anak. Yang ketiga, Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang mewajibkan sekolah membuat aturan mekanisme penanganan kasus. Lalu ada analisis berdasarkan pengelolaan pendidikan. Perencanaan, yang pertama ada perencanaan. Sekolah wajib menyusun peraturan pencegahan dan penanganan kekerasan yang jelas, dipahami seluruh warga sekolah. Terus, lalu ada memasukkan materi anti-bullying, pengelolaan emosi, dan penyelesaian konflik ke dalam pembelajaran PPKN, bimbingan konseling, serta kegiatan ekstrakurikuler. Lalu menyusun SOP penanganan kasus agar tidak ditangani secara sembarangan. Di sini ada pelaksanaan pencegahannya melalui mengedukasi siswa, guru, dan orang tua, membangun budaya saling menghormati, serta pengawasan aktif di seluruh area sekolah. Terus ada penanganannya gimana sih? Jika terjadi kasus, dilakukan pendekatan restoratif, melindungi korban, membina pelaku bukan hanya menghukum, melibatkan konselor, serta menjaga kerahasiaan kasus agar tidak menimbulkan trauma baru. Terus peran gurunya apa? Peran guru menjadi teladan, peka terhadap perubahan perilaku siswa, serta bertindak tegas dan adil. Lalu di sini ada evaluasi. Dilakukan secara berkala, mengukur tingkat keamanan sekolah, menurunnya jumlah kasus, serta meningkatnya sikap toleransi siswa. Hasil evaluasi dijadikan dasar perbaikan program dan kebijakan sekolah berikutnya. Di sini ada refleksi dan rekomendasi. Refleksi, bullying bukanlah masalah biasa atau sekedar candaan teman.
Ini adalah masalah paling serius yang membutuhkan penanganan terpadu. Mengabaikan kasus ini berarti gagal menjalankan tugas pendidikan dalam membentuk karakter dan melindungi hak anak. Pendekatan yang salah hanya akan menutup masalah sementara, sedangkan akar penyebabnya tetap ada. Penanganan yang baik adalah investasi jangka panjang demi kesehatan mental dan kualitas generasi pendatang. Rekomendasi solusi yang pertama ada untuk sekolah dan guru. Terapkan aturan anti-bullying secara konsisten dan transparan. Berikan pembekalan keterampilan mengelola emosi dan mediasi konflik. Lalu ada sediakan layanan konseling yang mudah diakses dan aman. Lalu ada untuk peserta didik, pahami bahwa setiap orang memiliki hak dihormati. Tolak menjadi pelaku maupun pendiam yang membiarkan kekerasan. Jika mengalami atau melihat bullying, laporkan kepada guru atau orang dewasa yang dapat dipercaya. Lalu untuk orang tua, bangun komunikasi terbuka di rumah, tanamkan nilai empati dan pantau aktivitas anak baik di dunia nyata maupun di dunia daring. Lalu ada untuk pemerintah, tingkatkan sosialisasi peraturan perlindungan anak serta dukungan fasilitas dan tenaga profesional konselor di sekolah. Untuk kesimpulannya, bullying di sekolah adalah permasalahan pendidikan yang harus diselesaikan dengan pendekatan terpadu. Pencegahan, pembinaan, dan penegakan aturan berdasarkan landasan psikologis, sosiologis, hingga hukum. Sekolah memiliki tanggung jawab mutlak untuk menciptakan lingkungan bebas kekerasan. Keberhasilan mengatasi bullying tidak hanya menjamin keberhasilan belajar siswa, tetapi juga mewujudkan tujuan pendidikan nasional untuk membentuk generasi yang berkarakter luhur dan beradab. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.